Dok, saya mau tanya, belakangan ini kaki saya makin lemah, seperti tidak ada tenaga. Padahal saya cuma mengikuti saran istri saya buat rajin makan buah. Katanya biar sehat, biar kuat. Tapi kok makin lama, kaki saya justru tidak kuat untuk berdiri lama. Bahkan untuk jalan sedikit saja cepat capek, saya jadi curiga. Jangan-jangan buah yang saya makan ini malah bikin masalah. Dok, buah apa saja sih yang bisa melemahkan kekuatan kaki? Saya harus bagaimana? Pak Hadi, Anda tidak salah menanyakan hal ini. Ada beberapa jenis buah yang memang bisa diam-diam melemahkan otot kaki, terutama kalau dimakan tiap hari atau dikonsumsi oleh orang yang punya kondisi tertentu. Mari kita bahas satu persatu, supaya Bapak mengerti mana yang perlu dibatasi. Baik Ibu dan Bapak semua, izinkan saya menjelaskan secara runtut, jelas, dan mudah dipahami. Banyak orang, terutama para lansia, memiliki pandangan yang sangat sederhana tentang buah, bahwa buah itu pasti aman, pasti sehat, dan tidak mungkin menimbulkan masalah. Sayangnya, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Di usia muda mungkin tubuh kita bisa memproses semua jenis buah tanpa masalah, tetapi ketika memasuki usia 55 tahun ke atas, kemampuan organ tubuh mulai berubah. Dan perubahan itu berpengaruh besar terhadap kekuatan kaki. Saya ingin Anda memahami bahwa kaki bukan hanya alat untuk berjalan. Kaki adalah gabungan dari otot besar, otot kecil, saraf tepi, pembuluh darah, dan sistem metabolisme elektrolit. Ketika ada salah satu sistem yang terganggu, maka tanda paling cepat terlihat justru di kaki. Banyak lansia yang datang ke saya dengan keluhan, "Dok, kok kaki saya cepat capek? Dok, kok betis saya sering gemetar?" Atau, "Dok, kenapa untuk berdiri saja rasanya berat?" Dan ketika saya cek pola makan mereka, ternyata beberapa di antaranya mengonsumsi buah yang sebenarnya tidak cocok untuk kondisi tubuh mereka. Di bab ini, saya ingin berbicara langsung kepada Anda agar bisa memahami hal ini secara jelas. Tidak semua buah aman untuk lansia, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah besar dan dalam jangka panjang. Ada 3 alasan utama mengapa buah tertentu dapat melemahkan kaki secara perlahan. Pertama, kandungan gula yang terlalu tinggi. Banyak buah yang secara alami mengandung fruktosa dalam jumlah besar. Fruktosa adalah jenis gula yang lebih cepat meningkatkan kadar gula darah terutama bila tubuh sudah mengalami penurunan sensitivitas insulin. Ketika gula darah naik, pembuluh darah kecil pada kaki bekerja lebih keras. Mikrosirkulasi menurun, oksigen ke otot berkurang, dan akibatnya kaki menjadi lemas, cepat pegal, atau seperti kehilangan tenaga. Ini terjadi pelan-pelan dan tidak terasa langsung. Kedua, buah tertentu dapat membuat elektrolit tubuh menjadi tidak seimbang. Contoh paling jelas adalah pisang yang tinggi potasium. Potasium sebenarnya sangat baik untuk otot, tetapi jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia yang fungsi ginjalnya mulai melemah, potasium menumpuk. Penumpukan potasium dapat menyebabkan otot menjadi lemas, terutama pada area betis dan paha. Banyak lansia yang mengira kaki lemas karena kurang olahraga, padahal penyebabnya adalah ketidakseimbangan elektrolit. Ketiga, reaksi metabolisme tubuh lansia tidak sama dengan tubuh muda. Buah-buahan seperti leci dan lengkeng mengandung gula sederhana yang mudah diserap tubuh tetapi bisa memicu peradangan saraf tepi jika dikonsumsi setiap hari. Bila saraf perifer meradang, sinyal dari saraf ke otot melemah. Akhirnya otot kaki kesulitan merespon secara optimal. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam bagaimana buah ini memengaruhi tubuh Anda. Saya ingin Anda membayangkan tubuh sebagai sistem pipa yang saling terhubung. Pembuluh darah, otot, saraf, dan ginjal. Semua saling bergantung. Jika satu bagian mendapat beban terlalu besar, bagian lain ikut terkena dampaknya. Misalnya, ketika Anda makan anggur setiap hari, Anda mengonsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi. Fruktosa ini langsung menuju hati untuk diproses. Bila hati harus bekerja terlalu keras, gula tidak dapat diproses secara optimal.
Efeknya adalah peningkatan kadar gula darah dan gangguan sirkulasi kecil pada kaki. Sirkulasi kecil inilah yang membuat kaki cepat lelah. Anda mungkin merasakannya ketika bangun tidur atau ketika berjalan lebih dari 5 menit. Buah lain seperti pir dan mangga juga membawa efek yang sama, namun dengan tingkat yang berbeda. Pir memiliki kadar gula yang cukup tinggi, dan mangga memiliki indeks glikemik yang relatif cepat menaikkan kadar gula. Setiap kali gula naik secara mendadak, tubuh melepaskan insulin. Tetapi pada lansia, respons insulin tidak secepat dulu. Tidak jarang respons lambat ini membuat gula darah tetap tinggi lebih lama. Dan bila kondisi itu terjadi setiap hari, kaki Anda akan merasakan akibatnya. Sementara itu, semangka yang tampak aman karena kandungan airnya tinggi, justru bisa menimbulkan efek retensi cairan pada lansia yang fungsi ginjal atau jantungnya tidak optimal. Retensi cairan menyebabkan kaki bengkak, terasa berat, sulit diangkat, dan otot menjadi cepat lelah. Anda mungkin merasakannya setelah makan semangka dalam jumlah besar saat cuaca panas. Bukannya segar, kaki malah seperti menambah beban 1 kilo. Pada titik ini, saya ingin memberikan pesan penting. Buah bukan musuh, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Lansia yang tidak mengetahui detail ini seringkali mengonsumsi buah dengan porsi yang sama seperti ketika mereka berusia 30 tahun. Padahal tubuh mereka sudah jauh berbeda. Anda harus mengevaluasi ulang apa yang Anda makan setiap hari. Apakah Anda makan pisang setiap pagi? Apakah Anda rutin makan anggur karena dianggap buah paling mahal dan paling sehat? Apakah Anda suka mengudap lengkeng atau leci saat malam hari? Semua itu memengaruhi kondisi otot kaki Anda. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan minggu ini, tetapi pasti dalam jangka panjang. Di akhir bab ini, saya ingin menegaskan satu hal. Bila Anda merasa kaki mulai lemas, jangan langsung mencari obat. Jangan langsung berpikir Anda kurang vitamin atau kurang olahraga. Evaluasi dulu apa yang Anda konsumsi. Terkadang penyebabnya sangat sederhana, tetapi tidak terlihat karena kita terbiasa berpikir bahwa buah pasti sehat. Dengan memahami buah apa yang harus dibatasi, Anda sudah mengambil langkah besar untuk melindungi otot kaki Anda. Baik teman-teman semua, izinkan saya menjelaskan secara runtut, jelas, dan mudah dipahami. Banyak orang, terutama para lansia, memiliki pandangan yang sangat sederhana tentang buah, bahwa buah itu pasti aman, pasti sehat, dan tidak mungkin menimbulkan masalah. Sayangnya, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Di usia muda mungkin tubuh kita bisa memproses semua jenis buah tanpa masalah, tetapi ketika memasuki usia 55 tahun ke atas, kemampuan organ tubuh mulai berubah. Dan perubahan itu berpengaruh besar terhadap kekuatan kaki. Saya ingin Anda memahami bahwa kaki bukan hanya alat untuk berjalan. Kaki adalah gabungan dari otot besar, otot kecil, saraf tepi, pembuluh darah, dan sistem metabolisme elektrolit. Ketika ada salah satu sistem yang terganggu, maka tanda paling cepat terlihat justru di kaki. Banyak lansia yang datang ke saya dengan keluhan, "Dok, kok kaki saya cepat capek? Dok, kok betis saya sering gemetar?" Atau, "Dok, kenapa untuk berdiri saja rasanya berat?" Dan ketika saya cek pola makan mereka, ternyata beberapa di antaranya mengonsumsi buah yang sebenarnya tidak cocok untuk kondisi tubuh mereka. Di bab ini, saya ingin berbicara langsung kepada Anda agar bisa memahami hal ini secara jelas. Tidak semua buah aman untuk lansia, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah besar dan dalam jangka panjang. Ada 3 alasan utama mengapa buah tertentu dapat melemahkan kaki secara perlahan. Pertama, kandungan gula yang terlalu tinggi. Banyak buah yang secara alami mengandung fruktosa dalam jumlah besar. Fruktosa adalah jenis gula yang lebih cepat meningkatkan kadar gula darah terutama bila tubuh sudah mengalami penurunan sensitivitas insulin. Ketika gula darah naik, pembuluh darah kecil pada kaki bekerja lebih keras. Mikrosirkulasi menurun, oksigen ke otot berkurang, dan akibatnya kaki menjadi lemas, cepat pegal, atau seperti kehilangan tenaga. Ini terjadi pelan-pelan dan tidak terasa langsung. Kedua, buah tertentu dapat membuat elektrolit tubuh menjadi tidak seimbang. Contoh paling jelas adalah pisang yang tinggi potasium. Potasium sebenarnya sangat baik untuk otot, tetapi jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia yang fungsi ginjalnya mulai melemah, potasium menumpuk. Penumpukan potasium dapat menyebabkan otot menjadi lemas, terutama pada area betis dan paha.
Banyak lansia yang mengira kaki lemas karena kurang olahraga, padahal penyebabnya adalah ketidakseimbangan elektrolit. Ketiga, reaksi metabolisme tubuh lansia tidak sama dengan tubuh muda. Buah-buahan seperti leci dan lengkeng mengandung gula sederhana yang mudah diserap tubuh tetapi bisa memicu peradangan saraf tepi jika dikonsumsi setiap hari. Bila saraf perifer meradang, sinyal dari saraf ke otot melemah. Akhirnya otot kaki kesulitan merespons secara optimal. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam bagaimana buah ini memengaruhi tubuh Anda. Saya ingin Anda membayangkan tubuh sebagai sistem pipa yang saling terhubung, pembuluh darah, otot, saraf, dan ginjal. Semua saling bergantung. Jika satu bagian mendapat beban terlalu besar, bagian lain ikut terkena dampaknya. Misalnya, ketika Anda makan anggur setiap hari, Anda mengonsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi. Fruktosa ini langsung menuju hati untuk diproses. Bila hati harus bekerja terlalu keras, gula tidak dapat diproses secara optimal. Efeknya adalah peningkatan kadar gula darah dan gangguan sirkulasi kecil pada kaki. Sirkulasi kecil inilah yang membuat kaki cepat lelah. Anda mungkin merasakannya ketika bangun tidur atau ketika berjalan lebih dari 5 menit. Buah lain seperti pir dan mangga juga membawa efek yang sama, namun dengan tingkat yang berbeda. Pir memiliki kadar gula yang cukup tinggi, dan mangga memiliki indeks glikemik yang relatif cepat menaikkan kadar gula. Setiap kali gula naik secara mendadak, tubuh melepaskan insulin. Tetapi pada lansia, respons insulin tidak secepat dulu. Tidak jarang respons lambat ini membuat gula darah tetap tinggi lebih lama. Dan bila kondisi itu terjadi setiap hari, kaki Anda akan merasakan akibatnya. Sementara itu, semangka yang tampak aman karena kandungan airnya tinggi, justru bisa menimbulkan efek retensi cairan pada lansia yang fungsi ginjal atau jantungnya tidak optimal. Retensi cairan menyebabkan kaki bengkak, terasa berat, sulit diangkat, dan otot menjadi cepat lelah. Anda mungkin merasakannya setelah makan semangka dalam jumlah besar saat cuaca panas. Bukannya segar, kaki malah seperti menambah beban 1 kilo. Pada titik ini, saya ingin memberikan pesan penting. Buah bukan musuh, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Lansia yang tidak mengetahui detail ini seringkali mengonsumsi buah dengan porsi yang sama seperti ketika mereka berusia 30 tahun. Padahal tubuh mereka sudah jauh berbeda. Anda harus mengevaluasi ulang apa yang Anda makan setiap hari. Apakah Anda makan pisang setiap pagi? Apakah Anda rutin makan anggur karena dianggap buah paling mahal dan paling sehat? Apakah Anda suka mengudap lengkeng atau leci saat malam hari? Semua itu memengaruhi kondisi otot kaki Anda. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan minggu ini, tetapi pasti dalam jangka panjang. Di akhir bab ini, saya ingin menegaskan satu hal. Bila Anda merasa kaki mulai lemas, jangan langsung mencari obat. Jangan langsung berpikir Anda kurang vitamin atau kurang olahraga. Evaluasi dulu apa yang Anda konsumsi. Terkadang penyebabnya sangat sederhana, tetapi tidak terlihat karena kita terbiasa berpikir bahwa buah pasti sehat. Dengan memahami buah apa yang harus dibatasi, Anda sudah mengambil langkah besar untuk melindungi otot kaki Anda. Baik teman-teman semua, di bab ini saya ingin berbicara lebih dalam tentang tanda-tanda kaki mulai melemah dan alasan mengapa banyak sekali lansia tidak menyadari gejalanya sejak awal. Ini penting karena semakin cepat Anda mengenali sinyal dari tubuh, semakin mudah untuk memperbaiki kondisinya sebelum memburuk. Kebanyakan orang berpikir bahwa kaki lemas adalah hal biasa. Namanya juga sudah tua, pasti lemah. Tetapi itu adalah anggapan yang keliru. Usia memang memengaruhi kekuatan tubuh, tetapi kelemahan kaki yang signifikan, berulang, atau terus memburuk adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam tubuh. Dan salah satu penyebab yang paling sering saya temui pada pasien lansia adalah pola makan, terutama konsumsi buah yang tidak sesuai dengan kondisi metabolisme tubuh mereka. Mari kita bahas satu persatu tanda yang paling sering muncul. 1. Kaki terasa berat saat bangun pagi. Teman-teman, salah satu tanda paling awal bahwa kaki Anda sedang bermasalah adalah perasaan berat ketika bangun tidur. Anda melangkah dari tempat tidur dan terasa seperti langkah pertama membutuhkan tenaga ekstra. Ini bukan hanya masalah otot, tetapi juga masalah sirkulasi darah. Saat Anda tidur, tubuh seharusnya memperbaiki jaringan, menyeimbangkan elektrolit, dan mengatur ulang gula darah. Tetapi jika Anda mengonsumsi buah tinggi gula sebelum tidur, seperti anggur, mangga, atau leci, kadar gula darah tetap tinggi sepanjang malam. Efeknya, jaringan kaki tidak mendapatkan perbaikan optimal. Hasilnya, kaki berat saat bangun.
Banyak lansia yang menganggap ini hanya karena terlalu lama tidur atau belum panas, padahal ini adalah tanda awal ketidakseimbangan gula dan tekanan cairan dalam tubuh. 2. Betis mudah pegal setelah berdiri singkat. Ini adalah ciri yang sangat umum. Hanya berdiri 10 menit, tetapi betis sudah pegal seperti Anda berjalan 2 kilometer. Itu bukan kondisi normal. Dan seringkali penyebabnya berasal dari penumpukan potasium pada otot, terutama jika Anda banyak mengonsumsi pisang. Potasium berlebih menyebabkan otot bekerja tidak sinkron antara kontraksi dan relaksasi. Otot kaki adalah otot yang paling sering dipakai dan paling sering menopang beban, jadi gejalanya muncul di sana terlebih dahulu. Ini yang membuat Anda mudah pegal padahal aktivitasnya ringan. 3. Telapak kaki sering kesemutan. Kesemutan sering dianggap sepele. Banyak lansia hanya berkata, kesemutan biasa, tapi sebenarnya itu tanda saraf perifer mulai mengalami gangguan. Ketika Anda sering makan buah dengan fruktosa tinggi, gula dalam darah sulit turun dan menyebabkan saraf tepi mengalami inflamasi perlahan. Inflamasi itu tidak menyebabkan rasa sakit akut, tetapi menyebabkan sinyal saraf melambat. Alhasil, muncul rasa kesemutan, panas, atau baal di telapak kaki. Bila kondisi dibiarkan berbulan-bulan, fungsi saraf semakin melemah dan kaki terasa makin tidak stabil. 4. Kaki mudah gemetar ketika berdiri. Banyak pasien mengira ini terjadi karena kurang tenaga, padahal gemetaran kaki adalah tanda jelas bahwa saraf dan otot tidak bekerja seimbang. Ini bisa disebabkan oleh gula darah yang naik turun, potasium berlebih, retensi cairan dari buah seperti semangka, atau saraf yang mengalami stres metabolik. Kaki gemetar saat berdiri bukan hanya tanda kelelahan, tetapi tanda sistem tubuh sedang menanggung beban berlebih. Bila gemetar terjadi setiap hari, Anda wajib mengevaluasi apa yang masuk ke tubuh Anda, terutama buah yang Anda makan. 5. Sulit berdiri lama. Jika dulu Anda bisa berdiri 20-30 menit tanpa masalah, tetapi sekarang 5 menit saja kaki seperti mau roboh, itu pertanda aliran darah di kaki tidak optimal. Mungkin pembuluh darah kecil sudah mulai tersumbat oleh kadar gula yang tinggi dalam waktu lama. Bila Anda rajin makan anggur, pir, mangga, atau lengkeng setiap hari, risiko ini meningkat drastis. Kenapa? Karena sirkulasi mikro adalah yang pertama kali rusak ketika gula darah naik berulang-ulang. Kaki membutuhkan aliran darah stabil untuk menopang berat tubuh. Ketika aliran itu terganggu, kaki langsung melemah. 6. Kaki bengkak setelah mengonsumsi buah banyak air. Semangka adalah buah paling sering menyebabkan masalah ini, terutama pada usia lanjut. Semangka mengandung air dalam jumlah sangat besar. Pada tubuh yang ginjalnya sudah tidak seoptimal dulu, cairan berlebih menumpuk di kaki. Bengkak ini sering membuat kaki terasa berat, lelah, sulit diangkat, atau seperti penuh. Ini bukan masalah ringan. Bila kaki bengkak terjadi setiap kali Anda makan semangka, artinya tubuh Anda tidak mampu memproses cairan dengan baik. Bila dibiarkan, hal ini dapat menurunkan kekuatan otot karena tekanan cairan berlebih menekan jaringan otot. 7. Kram kaki di malam hari. Kram malam hari pada lansia seringkali terkait dengan ketidakseimbangan elektrolit. Banyak orang mengira buah selalu baik untuk elektrolit, tetapi konsumsi potasium yang terlalu tinggi dari buah tertentu dapat mengganggu keseimbangan magnesium dan kalsium dalam tubuh. Akibatnya, otot kaki mudah kram, terutama tengah malam ketika tubuh sedang mencoba menyeimbangkan elektrolit. Kram ini bisa terjadi mendadak, sangat kuat, dan meninggalkan rasa nyeri berjam-jam. 8. Langkah menjadi pendek dan tidak stabil. Ketika saraf tepi terganggu karena gula tinggi dari buah manis, sinyal ke otot kaki menjadi lambat. Ini membuat langkah Anda menjadi lebih pendek tanpa disadari. Banyak lansia yang mengalami hal ini tetapi menganggapnya hanya faktor usia. Namun perlu saya tekankan, langkah pendek dan tidak stabil adalah tanda saraf perifer mulai kesulitan memberikan instruksi pada otot. Bila dikombinasikan dengan kelemahan otot akibat elektrolit tidak seimbang, risiko jatuh meningkat drastis. 9. Sendi pergelangan kaki terasa kencang. Sendi terasa kencang, kaku,
dan susah digerakkan adalah tanda adanya peradangan ringan pada jaringan lunak. Ini sering terjadi ketika tubuh memproses gula berlebih secara terus-menerus. Peradangan kecil ini menumpuk, dan dampaknya paling terasa pada sendi kecil seperti pergelangan kaki. Bila Anda sering makan buah manis sebelum tidur, pagi harinya sendi kaki sering terasa kaku. Banyak pasien saya tidak menyadari bahwa kebiasaan itu adalah penyebab utamanya. Mengapa banyak lansia tidak menyadari semua ini? Ada 3 alasannya. Pertama, gejalanya berkembang perlahan. Kelemahan kaki tidak datang tiba-tiba. Ia muncul sedikit demi sedikit, sehingga dianggap biasa. Kedua, banyak lansia percaya bahwa buah pasti sehat. Padahal buah tetap mengandung gula, elektrolit, dan zat yang bila salah konsumsi dapat memberikan beban pada tubuh. Ketiga, rasa sakitnya tidak jelas. Kelemahan kaki dari buah tidak menimbulkan rasa sakit tajam, sehingga tidak dianggap masalah serius. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Saya ingin Anda mulai memperhatikan tubuh Anda. Evaluasi buah apa saja yang Anda makan. Baik teman-teman semua, sekarang kita masuk ke bab yang paling penting. Setelah Anda memahami buah apa saja yang dapat melemahkan kaki dan mengenali tanda-tandanya, sekarang saatnya saya jelaskan apa yang harus Anda lakukan untuk memulihkan kekuatan kaki Anda, mencegah kondisi bertambah buruk, dan mengembalikan fungsi tubuh Anda seperti semula. Banyak orang, terutama lansia, merasa bahwa kelemahan kaki adalah kondisi permanen. Mereka mengira bahwa ketika kaki sudah lemas, maka tidak akan kembali kuat. Itu anggapan yang salah. Tubuh manusia, bahkan tubuh lansia sekalipun, masih mampu memperbaiki diri selama Anda tahu apa yang harus diubah. Kuncinya adalah konsisten dan memahami bagaimana tubuh bekerja. Mari kita bahas satu persatu langkah penting yang harus Anda lakukan. 1. Kurangi atau hentikan 7 buah yang memicu kelemahan kaki. Teman-teman, ini adalah langkah paling mendasar. Anda tidak bisa memperbaiki kekuatan kaki bila setiap hari masih mengonsumsi penyebabnya. Buah-buahan yang perlu dibatasi atau dihentikan adalah anggur, fruktosa tinggi, memperburuk sirkulasi kaki. Pisang, potasium tinggi, memicu otot lemas bila fungsi ginjal menurun. Leci, lengkeng, PR, mangga, semangka. Bukan berarti Anda tidak boleh makan sama sekali, tetapi bila kaki Anda sudah menunjukkan tanda-tanda lemah, maka konsumsi harus dihentikan terlebih dahulu selama 2-3 minggu untuk melihat perubahan tubuh. Baru setelah itu boleh dimakan kembali dalam jumlah sangat sedikit, maksimal 2-3 kali seminggu, bukan setiap hari. Banyak lansia merasa sayang menghentikan buah yang mereka suka. Tetapi ingat, kaki adalah penopang hidup Anda. Bila kaki lemah, semua aktivitas terganggu. Buah bisa diganti dengan pilihan lain yang lebih aman. 2. Pilih buah yang lebih aman untuk lansia. Jadi, buah apa yang aman? Inilah yang sering ditanyakan pasien. Buah yang cenderung aman untuk lansia adalah pepaya, serat bagus, gula rendah. Melon oren, gula lebih stabil. Stroberi, kiwi. Apel hijau, lebih rendah fruktosa dibanding apel merah. Buah naga merah atau putih. Buah-buahan ini tidak memberikan lonjakan gula yang besar dan tidak memicu retensi cairan. Tetapi tetap harus dimakan dalam porsi terkontrol. 3. Stabilkan gula darah Anda. Lansia yang kaki lemas seringkali tidak sadar bahwa gula darahnya sebenarnya tidak stabil. Bahkan bila Anda tidak memiliki riwayat diabetes, gula darah yang naik turun tetap dapat merusak sirkulasi di kaki dan mempengaruhi saraf tepi. Cara menstabilkan gula darah sangat sederhana. Kurangi buah manis. Hindari makan buah malam hari. Jangan makan buah setelah nasi atau roti, 2 sumber gula bersamaan. Waktu terbaik konsumsi buah adalah pagi atau siang hari, bukan malam. Malam hari metabolisme melambat, sehingga gula akan bertahan lebih lama di darah dan merusak sirkulasi pada kaki. 4. Kembalikan kekuatan otot kaki dengan latihan ringan. Makanan bukan satu-satunya aspek. Otot kaki yang sudah lemah perlu dirangsang perlahan agar kuat kembali.
Saya akan berikan latihan mudah yang aman untuk lansia. A. Duduk berdiri 10 kali. Duduk di kursi, kemudian berdiri tanpa menggunakan tangan. Lakukan 10 kali. Latihan ini melatih paha, pinggul, dan betis. B. Hel raise, jinjit ringan. Berdirilah sambil memegang meja, kemudian angkat tumit perlahan. Ulangi 15 kali. Ini bagus untuk betis. C. Gerakan, kayang kaki, saat tidur. Dalam posisi tidur terlentang, angkat satu kaki setinggi 20-30 cm, tahan 3 detik, turunkan. Lakukan 10 kali setiap kaki. Latihan-latihan ini meningkatkan aliran darah, memperkuat otot, dan mengembalikan stabilitas langkah. 5. Perbaiki elektrolit tubuh. Bagi lansia, keseimbangan elektrolit sangat menentukan kekuatan otot. Bila potasium terlalu tinggi, otot lemas; bila natrium terlalu rendah, kaki gemetar; bila magnesium kurang, kaki mudah kram. Cara menyeimbangkannya. Hentikan pisang sementara waktu. Minum air putih cukup, bukan berlebihan. Konsumsi makanan kaya magnesium seperti almond, 4-5 butir cukup. Bayam. Biji labu. Kacang mede. Hindari konsumsi buah berair terlalu banyak. Elektrolit stabil kaki lebih kuat. 6. Hentikan konsumsi buah sebelum tidur. Buah malam hari adalah kesalahan terbesar bagi lansia. Kenapa? Metabolisme melambat. Gula bertahan lebih lama. Sistem saraf tepi terganggu. Kaki terasa berat di pagi hari. Bahkan buah yang aman sekalipun tidak boleh dimakan malam hari. Bila ingin camilan malam, pilih yogurt plain, segelas air hangat, kacang panggang tanpa garam, 2 sendok makan. Aturan sederhananya. Jangan makan buah 3 jam sebelum tidur. 7. Perbaiki aliran darah ke kaki. Sirkulasi yang buruk adalah penyebab kaki lemas. Selain latihan, ada beberapa cara untuk meningkatkan aliran darah. Rendam kaki dengan air hangat 10 menit sebelum tidur. Pijat betis perlahan dari bawah ke atas. Gerakan pergelangan kaki memutar 20 kali setiap malam. Hindari duduk terlalu lama. Hanya dengan meningkatkan sirkulasi, tubuh mengirim oksigen dan nutrisi lebih banyak ke otot kaki, membantu proses pemulihan. 8. Catat perubahan setelah menghentikan buah tertentu. Saat Anda mulai mengurangi 7 buah yang memicu kelemahan kaki, Anda harus memperhatikan perubahan dalam 3-14 hari ke depan. Biasanya yang terjadi: kaki lebih ringan saat melangkah. Telapak kaki tidak mudah kesemutan. Betis tidak cepat pegal. Kram berkurang. Bengkak semakin sedikit. Langkah terasa lebih panjang. Ini tanda tubuh mulai pulih. Dan kebanyakan lansia kaget karena efeknya sangat terasa. 9. Tidur yang cukup itu sangat penting. Saya ingin menekankan bahwa tidur adalah kunci pemulihan otot. Banyak lansia tidur hanya 4-5 jam. Itu tidak cukup. Kurang tidur meningkatkan peradangan saraf, retensi cairan, ketidakseimbangan hormon, peningkatan rasa berat pada kaki. Anda harus tidur minimal 6-5-7-5 jam. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki jaringan otot dan saraf. 10. Minum cukup air, tapi jangan berlebihan. Kesalahan lansia adalah minum air terlalu sedikit atau justru terlalu banyak. Bila minum terlalu banyak, kaki bengkak. Bila terlalu sedikit, otot lemas. Aturannya mudah. Minum 1-3 liter per hari. Sesuaikan dengan kondisi ginjal Anda. Hindari minum banyak setelah jam 7 malam. Air yang seimbang membantu mengoptimalkan fungsi otot kaki. 11. Konsumsi protein cukup untuk menguatkan otot. Banyak lansia kekurangan protein sehingga ototnya mengecil. Untuk memperkuat kaki, Anda perlu protein yang cukup. Sumber yang aman: telur,
1 per hari. Ayam kukus, ikan, tahu, tempe. Protein adalah blok bangunan otot. Bila Anda kurang protein, latihan tidak akan optimal. 12. Pengaturan buah yang aman setelah kaki pulih. Setelah kaki mulai kuat, Anda boleh makan buah kembali dengan aturan. Maksimal 1/2 porsi buah manis. Konsumsi hanya 2-3 kali seminggu. Makan buah setelah sarapan, bukan malam. Hindari makan buah bersama nasi atau roti. Kuncinya adalah porsi dan waktu makan. 13. Kapan Anda perlu ke dokter?